Dengan rasa syukur dan rasa bangga, Pandu Wakaf Indonesia telah melalui tahun 2024 dengan penuh kegigihan serta kerjasama yang solid antar sesama sivitas Pandu Wakaf Indonesia dan juga mitra serta semua pihak yang terkait dalam wujud dan suksesnya program di tahun 2024. Berikut kilas balik perjalanan Pandu Wakaf Indonesia di tahun 2024. Perjalanan dimulai dengan kita sepakat memiliki kantor di Menara 165. Langsung bergerak, kami silaturahim ke tempat sahabat Bapak Robi. Pembahasan tersebut kami tidak lanjuti dengan bertemu dengan Bapak Kepala Resort Gunung Botol Bapak Teguh Angguh di tanggal 5 Desember 2023. Di tanggal 14 Desember 2023, akte notaris secara resmi telah keluar atas nama Pandu Wasilah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini Kamis 4 Januari 2024, kami dari Yayasan Pandu Wasilah Indonesia telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Cinta Alam Nusantara. Kita sama-sama berdoa semoga perjanjian kerjasama ini terus berjalan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kami sebagai lembaga kesejahteraan sosial dengan masyarakat yang ada di daerah Malasari. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Dengan landasan akte notaris yang telah resmi, kami pun mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak yang terkait untuk mengelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tepatnya di tanggal 14 Januari 2024, kami mengadakan pelantikan pengurus Pandu Wakaf Indonesia periode 2024 sampai dengan 2029. Setelah dilantik, kami pun terus bergerak dengan mengadakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pandu Wakaf Indonesia dan petani binaan dari Desa Malasari. Di tanggal 30 Januari 2024, kami mengadakan pengukuran lahan untuk tanam alpukat khas di Desa Malasari. Tahap demi tahap terus kami lakukan untuk suksesnya program Pandu Wakaf Indonesia. Pada tanggal 5 Februari 2024, kami mengadakan pelatihan dan penyuluhan cara penanaman dan perawatan pohon alpukat khas kepada petani binaan Pandu Wakaf Indonesia. Ini apa tuh, Pak? NPK ini. Saya kasih sedikit aja ya, Mas, sebagai ini aja. Mis, aduk mis, cukup, ini turunin sini ke bawah. Alpukat khas merupakan alpukat premium yang sangat digemari di dunia karena mengandung lemak tak jenuh tunggal yang membantu menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Baik untuk pencernaan karena kandungan serat yang tinggi, mengandung antioksidan, kaya akan kalium dan sumber vitamin dan mineral. Selain itu, memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Selanjutnya, di tanggal 8 Februari, kami mengadakan pembelian bibit alpukat di Nganjuk, sejumlah kurang lebih 800 bibit. Kami dari Yayasan Pandu Wakaf Indonesia telah sepakat dan adakan akad pembelian bibit alpukat khas sejumlah 500 pohon dan yang lainnya sejumlah 300 pohon, kurang lebih 800 pohon. Mudah-mudahan subur dan masa yang jual juga banyak. Terima kasih. Kami pun mengadakan kegiatan studi banding dengan berkunjung ke Kampung Ternak Mutiara Gemilang, Jawa Timur. Studi banding selanjutnya, kita ke Joglo Wakaf yang berada di Semarang. Di sini selain mengembangkan peternakan, Joglo Wakaf pun mengembangkan pertanian hidroponik.
Dengan studi banding yang kami lakukan, alhamdulillah kita mendapatkan banyak referensi program dan tentunya menjalin networking untuk bermitra antar lembaga kesejahteraan sosial. Di tanggal 17 dan 18 Februari, pengiriman bibit alpukat dari Nganjuk pun dilakukan ke Desa Malasari Gunung Botol. Alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar. Walaupun perjalanan cukup panjang, 4 truk yang dikirim bisa sampai dengan selamat ke tempat tujuan. Truk pengirim bibit tiba di lokasi sudah larut malam. Untuk mengantar bibit ke lahan yang berjarak 1 km baru dilakukan keesokan harinya dengan melibatkan beberapa warga lokal. Tanggal 5 Maret 2024, kami mengadakan audiensi Pandu Wakaf Indonesia bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bapak Insinyur Irzal Azhar MSI. Setelah kami melakukan audiensi, Bapak Irzal merespon dengan sangat positif sehingga akan menindaklanjuti kerjasama atau bermitra antara Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Pandu Wakaf Indonesia. Mari kita 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 7 Maret 2024 di Desa Malasari, kami mengadakan penanaman perdana pohon alpukat khas. Di rangkaian kegiatan ini, kami pun mengadakan santunan perdana kepada warga Malasari yang membutuhkan. Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Kamis 7 Maret 2024, insya Allah kita tanam bibit alpukat varian khas sebanyak 800 pohon di lahan seluas 2 hektar ini di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Tindak lanjut dari respon positif Bapak Irzal meneruskan kami kepada staf ahli KLHK bidang ketahanan pangan. Maka di tanggal 13 Maret 2024 kami mengadakan audiensi PWI dengan staf ahli Menteri KLHK bidang ketahanan pangan yang bernama DRH Indra Eksploitasia MSI. Ibu Indra pun merespon dengan positif sehingga beliau mengisyaratkan untuk kita melanjutkan kerjasama atau bermitra antara Kementerian Lingkungan Hidup khususnya Taman Nasional Gunung Halimun Salak bersama Pandu Wakaf Indonesia. Taman Nasional Gunung Halimun Salak meliputi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Banten. Kali ini, di tanggal 14 Maret 2024, Bapak Irzal mengajak tim Pandu Wakaf Indonesia untuk melakukan kunjungan ke Desa Cibeduk, Kabupaten Lebak, Banten. Beralih sejenak ke program kami lainnya, kami dengan Badan Wakaf Indonesia bermitra untuk mengadakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi Nazir Wakaf yang kami adakan di tanggal 24 sampai dengan 27 Juli 2024. Di momen tersebut, kami juga mengadakan secara simbolis penyerahan sertifikat Nazir Lembaga Wakaf Uang yang diterima oleh Pandu Wakaf Indonesia dari Badan Wakaf Indonesia yang diserahkan oleh Ibu Emi sebagai sekretaris dari Badan Wakaf Indonesia.
Kembali kepada program pengolahan lahan Pandu Wakaf Indonesia, kami mengadakan pertemuan dengan Kepala Resort Gunung Botol, Bapak Teguh, untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Balai PSKL yang akan mengeluarkan SK pengolahan lahan di 2 desa, yaitu Desa Malasari dan Desa Bantar Karet. Pertemuan ini kami adakan di tanggal 19 Agustus 2024. Pertemuan ini pun kita tindaklanjuti dengan survei kedua desa tersebut, Desa Malasari dan Desa Bantar Karet, yang akan kita bantu untuk pengelolaan lahannya. Semenjak penanaman pertama bibit alpukat khas di Cikocopok, tepatnya di bulan Maret, setiap bulan kami terus kontrol, bahkan 2 pekan sekali kami terus evaluasi perkembangan bersama petani-petani binaan kami. Walaupun demikian, dalam perjalanannya tidak semua petani bisa diajak kerjasama, sehingga harus ada pergantian petani yang dikoordinir oleh LPHD. Alhamdulillah di tanggal 24 September, kondisi lahan di Cikocopok perkembangannya cukup signifikan. Untuk mendukung program pertanian dan perkebunan, Yayasan Pandu Wakaf Indonesia mengadakan pelatihan agrobisnis berbasis bioteknologi yang kami adakan di Yogyakarta di tanggal 13 November 2024 bekerja sama dengan Pendawa Kencana Multifarm. Pendawa Kencana Multifarm berdiri sejak tahun 1999 yang merupakan balai penelitian yang didirikan oleh Bapak Insinyur RMH Gembong Danudiningrat. Pendawa Kencana Multifarm merupakan wadah bersosialisasi dengan masyarakat dalam berbagai bidang pertanian, meliputi sistem pertanian organik, peternakan terpadu dengan menggunakan bakteri khusus, perikanan, dan perkebunan. Hal ini sesuai dengan masyarakat sekitar yang pada umumnya adalah petani dan peternak. Selain itu juga, Pendawa Kencana Multifarm menghasilkan berbagai produk antara lain susu murni, kompos, pakan ternak, benih padi organik, tanaman hias, tanaman buah, dan lain-lainnya. Kembali ke Jakarta, pada tanggal 5 Desember 2024, Pandu Wakaf Indonesia memenuhi undangan dari Dewan Masjid Indonesia untuk menjelaskan perihal program Pandu Wakaf Indonesia yang bisa disinergikan dengan Dewan Masjid Indonesia terkait dengan pengembangan program wakaf di Nusantara. Kenapa Nusantara? Karena Dewan Masjid Indonesia memiliki jaringan ribuan masjid di Nusantara. Terima kasih atas kunjungannya, dan insya Allah tadi sebagaimana telah disampaikan, kami merespon terhadap wakaf pohon. Insya Allah kita akan dalam minggu depan, mudah-mudahan nanti waktunya akan diberikan kemudian, itu kita akan melakukan kunjungan bersama di tempat wakaf pohon yang ada di Bogor. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan bisa disambungkan kembali silaturahim, dan secara berkesinambungan nanti pasca itu kita akan lakukan kerjasama dan langsung tindak lanjut dengan penanaman wakaf pohon. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 27 Desember 2024, pihak Kementerian Lingkungan Hidup mengundang kembali Pandu Wakaf Indonesia untuk berkunjung ke kantor. Kali ini kami berkunjung ke kantor pusat dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di Gedung Manggala Wana Bakti, Senayan. Kami berdiskusi hal-hal yang mungkin bisa disinergikan antara Pandu Wakaf Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup. Alhamdulillah secara keseluruhan respon dari pihak KLHK yang diwakili oleh Ibu Indra sangatlah positif, sehingga kami dijadwalkan untuk audiensi dengan pihak KLHK di tingkatan para dirjen dan stakeholdernya.
Pihak DMI menindaklanjuti audiensi tersebut dengan berkunjung ke lahan perkebunan alpukat khas milik Pandu Wakaf Indonesia. Selamat datang Bapak Muhajir dan tim dari Lembaga Wakaf Dewan Masjid Indonesia. Lembaga Wakaf Dewan Masjid Indonesia. Alhamdulillah. Ya, selamat datang di lahan wakaf perkebunan alpukat khas Yayasan Pandu Wakaf Indonesia. Seperti ini ya yang baru kami lakukan. Ini hamparan yang 1 hektar, yang di atas sana 1 hektar, jadi total 2 hektar. Sudah kita tanam sejumlah 800 pohon alpukat khas. Ini usia baru 8 bulan. Kita tepatnya di tanggal 7 Maret 2024 yang lalu kita tanam. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Muhajir, beserta rombongannya dari Lembaga Wakaf Dewan Masjid Indonesia. Mudah-mudahan kehadiran Bapak bisa menjadi support dan motivasi di kami untuk terus meningkatkan perkembangan wakaf produktif di perkebunan alpukat ini. Itu Ustaz. Amin. Terima kasih banyak atas sambutan dan sekaligus studi banding dari Lembaga Wakaf Dewan Masjid Indonesia. Meskipun tadi disebutkan sama Ustadz Fadilah itu baru 8 bulan, Iya. tapi saya lihat di sini sudah ada buahnya. Yang berbuah baru saja Ini ini. sudah ada buahnya. Ini menunjukkan berarti pohon alpukat ini tidak sampai 1 tahun sudah Insya Allah. bisa panen ya. Bisa panen. Memang kalau untuk buah pertama biasanya kan masih belum, ya masih pemanasan. Iya. Pemanasan. Masih masih belajar. Masih Ustaz. belajar. Ibarat bocil itu masih belajar, dari mulai belajar berdiri, nanti belajar melangkah, terus jalan, lama-lama bisa lari. Ini nanti larinya kenceng banget. Insya Allah ini kita akan tingkatkan lagi nanti perawatannya Ustaz. Ya memang yang namanya apapun benda atau makhluk hidup itu ya harus dirawat ya. Insya Allah kedepannya kita akan lebih intens lagi ya. Kalau kita lihat memang yang di atas ini kurang begitu bagus, jadi unsur haranya sudah mulai agak berkurang, berbeda dengan yang di bawah. Nah itu mulai agak subur baunya ya. Tetap monitoring kami di sini bahwa ke depan itu 2 pekan sekali ya, dan kita sudah punya schedule 1 pekan itu untuk membuat ini kan sudah gembirkan lagi, 1 pekan pemupukan dan 1 pekan nanti penyepraian, 1 pekan kemudian pembabatan. Ini ya baru kemarin kita babat belum rapi ya. Pupuknya insya Allah kita organik kan, kita buat sendiri ya, dari kohe ayam, kohe kambing dan kohe sapi kita buat. Insya Allah pupuknya ini nggak bau, jadi udah difermentasi. Oke, Ustaz, mari kita ke lahan. Mari Bu. Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, Pandu Wakaf Indonesia dapat melalui tahun 2024 dengan penuh pertolongan Allah sehingga dapat menutup tahun dengan husnul khotimah. Saat ini, Pandu Wakaf Indonesia siap menyambut tahun 2025 dengan penuh semangat mewujudkan resolusi bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Beribadah cerdas melalui wakaf.